dari SMP Negeri 12 Pekanbaru. Nah, saat ini kita akan masuk pada pelajaran materi persegi dan persegi panjang dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Selamat menyimak, selamat mengikuti. Terima kasih. Siapa biasanya kalau kelas SD di mana? Ya, siapkan. Sudah mulai. Nah, belajar nyanyi. Pelajaran kita hari ini adalah tentang segi 4 dan segi 3, di mana materi yang akan kita masuki adalah materi tentang persegi dan persegi panjang. Nah, berdasarkan video pembelajaran yang sudah saya share sebelumnya, apakah sudah selesai untuk menonton? Yang belum pasti ada, yang udah juga ada. Nah, sekarang saya mau nanya, bangunan ini adalah bangunan berbentuk apa? Persegi. Oke. Dalam bangunan persegi ini ada berapa banyak sisinya? Oke, satu orang tunjuk tangan jawab. Oke, siapa? Kuatkan suaranya. 4 sisi. Ada berapa banyak titik sudutnya? 4. Tunjuk tangan untuk menjawab. Ada berapa? Ada 4. Oke. Di sini kalau kita lihat simetri lipat, ada berapa banyak simetri lipat yang akan terjadi pada persegi? Bagaimana simetri lipatnya? Ya, ada berapa? Yuk, ada berapa? Kita buat. Ada berapa banyak? Baru dapat 1 simetri lipat. Putar. Catatan yang kedua. Jadi ukuran yang sama? Sama. Ada berapa banyak simetri lipatnya? Ada 2. Selanjutnya yang mana lagi bisa dilipat? Diagonalnya. Oke, kita coba. Ternyata terjadi simetri lipat. Ya, ada berapa banyak? 3. Bisa nggak satu lagi? Tidak. Kita coba sebelah sisinya lagi. Bisa? Bisa. Artinya pada persegi ini terdapat ada berapa banyak simetri lipat? Ada 4. Oke, itu ciri-ciri dari persegi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada berapa banyak simetri putar? Kalau kita putar, posisinya tetap sama. 1 kali putaran. Ada berapa banyak putar sisi? 1. Kita putar kembali. 2, 3. Yang ini di atas saja akan kembali ke posisi awal. Jadinya ada berapa banyak sisi putarnya? Ada 4. Bangunannya tetap sama. Artinya sifat-sifat dari persegi itu apa aja tadi? Yang pertama, memiliki 4 sisi sama besar, atau sama panjang. Selanjutnya memiliki apa tadi? Simetri lipatnya ada berapa?
4. Oke, apa lagi? Memiliki apa lagi dia? Titik sudut. Ada berapa banyak titik sudutnya? Ada 4. Apa lagi? Sifat dari persegi ini. Simetri lipat udah, sisinya udah, simetri putar. Ada berapa banyak simetri putarnya? Ada 4 juga. Ingat, ada 4 macam sifat-sifat. Ada berapa banyak sisi dari persegi panjang? 4. Nah, yang mana-mana saja? 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Dari simetri panjang, sisi panjangnya ini ada berapa? Ada 4. Artinya 2 sisi sama panjang dan 2 sisi yang berhadapan juga sama panjang. Oke, selanjutnya. Apalagi sifat yang ditemukan dari persegi panjang ini? Titik sudut. Ada berapa banyak titik sudutnya? Ada 4. Oke, apalagi? Punya simetri lipat tidak? Punya. Ada berapa banyak? Yakin 4? 2. Oke, kita coba 2 itu yang mana? Nah, ini dia. Saya belah menjadi 2 bagian. Nah, 1 simetri lipat. Satu lagi yang mana? Saya lipatkan ke bawah. Sudut atas dan sudut bawahnya bertemu. Nah, ini dia. Nah, ada 2 simetri lipat. Yang kedua, coba kita lihat antara diagonal dengan diagonalnya. Apakah sama besar? Tidak. Diagonal kiri dan kanan yang sebelahnya lagi. Apakah sama besar juga? Tidak. Berarti dia memiliki 2 simetri lipat. Bagaimana simetri putarnya? Coba. Ada berapa banyak simetri putarnya? Oke, ada 2. Yang mana? Kita posisikan. Ini dia sekarang seperti ini. Saya putar 1 bagian. Apakah posisinya sama dengan posisi semula? Tidak. Saya putar lagi ke samping. Sama. Baru dapat 1 baru sisi putar yang terjadi. Saya balikkan lagi ke sisi ke atas lagi. Putarnya sejauh 180 derajat. Sudah terjadi simetri putarnya? Belum. Saya putar kembali sejauh 360 derajat, baru kembali ke posisi kedua. Berarti simetri putarnya ada sebanyak berapa? 2. Oke. Sifat dari persegi panjang itu apa-apa saja? Yang pertama, apa tadi yang sudah memiliki 4 sisi? Sisinya seperti apa? Memiliki 2 sisi sama panjang yang berhadapan dan 2 sisi sama panjang yang saling berhadapan juga. Oke. Memiliki apa lagi? Asli. Memiliki apa asli? Sifat dari persegi panjang? Memiliki 4 titik sudut. Oke. Makailah. Ada makailah di sini. Apa lagi? Memiliki 2 simetri lipat. Satu lagi apa? Kenji? Memiliki 2 simetri putar. Sudah paham sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang? Sekarang Bapak mau bertanya, materi tentang persegi dan persegi panjang ini apakah sudah belajar di SD? Sudah. Sekarang Bapak mau nanya, apa rumus luas dari persegi panjang? Bukan keliling. Atau ada yang tahu? Apa? Panjang kali lebar. Oke. Kalau keliling dari persegi panjang, 2 kali panjang tambah lebar itu kurung ya. Nah, oke. Sekarang persegi. Apa rumus luas persegi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Sisi kali sisi. Apa rumus keliling dari persegi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? 4 kali sisi. Artinya kita tidak perlu menghafal sebenarnya. Ingat, kalau keliling, ini dia. Kalau kita berdiri di sisi A yang di sisi ini, artinya kalau kita mencari keliling, kita berjalan ke sini 1, 2, 3, 4. Kembali ke posisi pertama. Karena ini adalah namanya sisi pada persegi,
Berarti keliling itu rumusnya 4 kali sisi karena kita melewati 4 kali sisinya. Itu untuk luasnya, untuk mencari keliling dari persegi. Nah, kalau persegi panjang, kita tidak perlu payah lagi. Kalau kita berdiri dari titik A, berarti kita melewati sisi terpanjang dari persegi panjang, namanya itu adalah panjangnya. Sisi terpendek dari persegi panjang itu namanya lebar. 2 kali kita melewati sisi terpanjangnya dan 2 kali juga kita melewati sisi terpendeknya. Artinya kelilingnya apa? Keliling persegi panjang sama dengan 2 panjang kali 2 tambah 2 lebar. Sudah paham? Sekarang Bapak akan berikan soal, di mana soal yang akan kalian kerjakan adalah tentang persegi dan persegi panjang, dan setiap orangnya akan mendapatkan soal dengan tingkat jenis yang berbeda-beda sesuai dengan analisis yang telah Bapak lakukan terhadap proses belajar kita sebelumnya. Artinya kalian mungkin tidak akan ada sama dapat soal, mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Oke ya? Kerjakan langsung di kertasnya. Sudah dapat masing-masingnya soal, silakan dikerjakan. Silakan buka buku paketnya atau LKS-nya untuk menjawab soal masing-masing. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya, nanti akan Bapak pilih. Oke, selamat bekerja. Waktu kita lama, 1 jam pelajaran PPKN dan 1 jam pelajaran matematika. Jadi ada 60 menit waktu kita hari ini. Setelah itu baru dijawab di bawahnya. Tidak bisa selesai sambung di belakangnya. Jadi tidak ada yang mengoyak-ngoyakkan kertas. Oke, silakan bekerja dengan baik. Ya selesai.
Ini sisinya ini yang ditanya keliling, yang ditanya luas. Apa luas persegi? Apa yang ditanya apa luas keliling persegi? Nah, ini sebelum saya karena itu saya bilang tadi pertama apa yang diketahui di soal ditulis satu diketahui apa, yang kedua yang ditanya apa baru jawab, baru bisa kamu selesaikan. Kalau kamu hanya lihat soalnya nggak bisa kalau udah dikerjakan. Waduh, diketahui apa yang diketahui di soal. Nah, apa nomor satu? Nah, diketahuinya apa? Masih saya yang berbeda. 30 menit lagi waktu kita, silahkan kerjakan cepat dalam waktu 30 menit atau 25 menit sudah siap. Yuk. Bangunannya apa? Ini cepat nulisnya, waktu mau habis. Rumus keliling persegi. Apa rumus luas persegi? Yuk cepat. Bisa. Itu kan sisi. Ini masalah yang lampu di sekeliling halaman rumahnya dengan jarak 2 meter setiap tiap. Karena pemasangan satu tiap yang melakukan boleh bukan kapan. Ia mengambil yang dibutuhkan dari berapa nilai yang harus digunakan. Artinya dari 2 apa? Itu dia, yuk cepat. Bisa. Di seluruh permasalahan bisa dengan beberapa ini untuk membuat tempat adalah kalau mengajar tapi kan keliling kan, kita ini keliling tersebut apa keliling tersebut. Buat tulis cepat. Dua. Kemana cara perbandingan? Maka ukuran panjangnya berapa? 7, lebarnya 5. Keliling mereka adalah 140. Cara yang sekeliling apa? Perbandingannya dulu, perbandingannya apa? Ini kan panjang berbanding mereka itu sama dengan 7 berbanding 5. Artinya apa? Kamu buat misalnya dia dengan 5 sama dengan 7 L. Ini berapa? 7 per 5 L. Nah, kalau kita kan rumus lebar sama dengan Baiklah, ini adalah beberapa hasil kerja siswa, di mana kerja siswa ini dikelompokkan berdasarkan 3 kasus.
di mana kasus pertama adalah siswa dengan kemampuan tinggi diberikan soal jauh berbeda dari contoh soal yang diberikan, sehingga siswa dapat mengerjakan dengan baik. Nah, sini soalnya diberikan kepada siswa adalah soal HOTS. Untuk kasus yang kedua, siswa diberikan soal sedikit diubah dari contoh soal yang diberikan kepada siswa. Di sini beberapa kelompok siswa bisa mengerjakan dengan baik, tetap dengan bantuan dan bimbingan dari guru untuk pengerjaan soalnya. Nah, untuk kasus ketiga, siswa dikelompokkan berdasarkan bagaimana bentuk contoh soal yang diberikan, dan soal latihan diberikan dengan bentuk soal yang sama, dengan contoh soal yang sama, sehingga siswa bisa mengerjakan dengan baik. Nah, disinilah bentuk pembelajaran diferensiasi dilakukan berdasarkan dengan kemampuan siswa. Nah, berikut adalah hasil foto diskusi guru dengan siswa, mana ini adalah siswa dengan kelompok kemampuan yang tinggi. Kita melakukan diskusi di mana siswa ada yang ragu dalam proses menjabarkan jawaban soalnya. Dan begitu juga untuk kelompok siswa dengan kemampuan sedang dan rendah. Nah, diskusi ini berjalan dengan baik untuk setiap sesi demi sesi pembelajaran. Nah, berikut adalah hasil refleksi saya terhadap pembelajaran diferensial refleksikan hasil kegiatan aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi emosi dan sosial. Alhamdulillah Hirobbil Alamin, aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2 telah berjalan dengan baik di kelas 75. Walaupun masih ada kekurangan di sana-sini dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Namun, daripada itu semua, perasaan saya saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di dalam kelas sangat senang dan bahagia. Di mana saya berharap murid pada proses pembelajaran yang berlangsung sangat antusias dan terjadi interaksi yang aktif dalam pembelajaran di kelas, sesuai dengan proses pembelajaran yang dirancang dan diharapkan. Di sini saya menyisipkan atau menggabungkan pembelajaran saintifik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa di kelas berdasarkan kesiapan belajar siswa atau readiness, di mana siswa sudah dianalisis terlebih dahulu oleh guru berdasarkan kebutuhan belajarnya, yaitu yang pertama, jika siswa diberikan soal sama dengan contoh soal yang diberikan, maka siswa akan mudah dalam menjawab atau menyelesaikan tugas tersebut. Itu contoh siswa yang pertama. Sedangkan untuk contoh siswa yang kedua, jika siswa diberikan soal yang tidak sama dengan contoh soal yang diberikan atau ada modifikasi sedikit, siswa masih bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan contoh siswa yang ketiga, jika siswa diberikan soal yang tidak sama dengan soal yang diberikan atau contoh soal tersebut, atau soalnya dimodifikasi dalam bentuk soal HOTS dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa masih bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik pada materi yang diajarkan, yaitu pada materi segi 4 dan segi 3, dan submaterinya adalah tentang mencari luas dan keliling, persegi dan persegi panjang.
Selain itu, siswa juga saya juga memasukkan 3 teknik kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama, kompetensi kesadaran sosial, keterampilan berempati. Yang kedua, kompetensi berinteraksi sosial, keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting. Yang ketiga, kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada saat aksi nyata ini dilakukan, saya merasa sangat senang dan sangat happy karena siswa dapat mengerjakan soal atau tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selain itu, siswa juga mampu merefleksikan diri terhadap dirinya sendiri berdasarkan pengisian angket disposisi siswa. Selain itu juga, siswa juga dilatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang sudah ditentukan, di mana tugas yang sudah dibuat dan dinilai oleh guru akan ditempelkan atau dipajang di dalam kelas dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan dari masing-masing siswa. Sedangkan tugas yang lain yang tidak terpilih untuk dipajangkan di dalam kelas diminta siswa tersebut untuk menyimpannya di portofolio yang sudah diberikan. Nah, siswa dituntut untuk menghargai karya siswa yang lain yang dipajang di kelas. Selain itu, siswa juga diminta untuk menghargai karya-karya siswa yang lainnya. Dengan demikian, siswa akan merasa dihargai oleh guru dan teman-temannya, dan siswa benar-benar mengenal kemampuan dari masing-masing dari mereka, dan mereka bisa memberikan motivasi yang kuat dari dalam diri mereka masing-masing. Untuk pembelajaran yang akan datang, saya akan tetap melakukan perbaikan demi perbaikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga proses belajar siswa akan menjadi lebih baik. Karena namanya belajar itu tidak pernah tuntas sampai di situ saja. Artinya, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas membutuhkan perbaikan atau akan dibutuhkan variasi pembelajaran yang harus dan bisa dikembangkan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, bisa menggunakan metode, teknik yang akan kita lakukan di kelas kita nantinya. Selain itu, untuk melakukan perbaikan yang akan datang, saya akan merancang baik itu pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan produk dengan kegiatan yang bervariasi lagi, serta berusaha untuk menerapkan kompetensi sosial emosional lebih dari 2 kompetensi ke depannya. Maka daripada itu, ke depannya diharapkan pembelajaran akan lebih baik dan akan lebih bermakna serta siswa lebih bahagia sehingga sampailah pada tujuan utama kita untuk mewujudkan siswa yang merdeka belajar. Terima kasih. Sekian dari saya refleksi pada hari ini. Saya Andres Saputra, SPD MPD, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dari SMP Negeri 12 Pekanbaru. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.